Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom, selamat tahun baru, selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita akhirnya bisa bertemu kembali di tahun yang baru ini, tahun 2025, tahun Jubeli, tahun pembebasan, tahun rahmat, luar biasa. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan memandu acara ini bersama-sama dengan my partner in crime, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dan dibentuk berarti kita terus mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan umur boleh bertambah. Kita selalu tambah tua setiap tahun. Tapi kedewasaan adalah pilihan. Menjadi dewasa, terutama dalam iman, itu adalah pilihan kita semua. Dan menjadi dewasa artinya adalah kita terus mau diperbaharui. Mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam rencananya, dalam rancangannya yang misterius tapi luar biasa. Dan pada hari yang berbahagia ini, kita kembali kedatangan tamu kita yang spesial jauh-jauh dari Ruteng, Romo Ompilatu PR. Selamat datang Romo. Selamat Selamat tahun datang, baru. selamat tahun Sudah baru lama tidak dan ketemu ya. berkat Udah tahun lama nggak ketemu. jubileum, tahun Jobel. Ya, Iya, kita udah setahun nggak ketemu loh Romo lo ya. Baik, tema kita pada hari ini adalah Allah beserta kita. Kita seringkali mungkin bertanya kepada diri kita sendiri, bahkan kepada Tuhan, sungguh Allah, sungguh beserta kita. Karena hidup begitu banyak lika-liku, begitu banyak naik turun, begitu banyak permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melekat dan kita tidak terus menempel kepada sang pokok anggur, sang sumber kehidupan, pasti kita akan terombang-ambing badai kehidupan, sehingga kita seringkali bisa meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, dan nanti di akhir acara Romo akan memberikan berkat sekaligus berkat untuk tahun baru buat kita semua. Baik, kita bersama-sama, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur atas berkat-Mu, atas kehidupan satu tahun baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk semua penyertaan-Mu, untuk rahmat kesehatan, untuk rahmat kehidupan, untuk rahmat kesempatan yang masih boleh Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh datang bersama-sama berkumpul di tempat ini, untuk saling belajar, saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain akan cinta-Mu yang begitu besar kepada kami, tiada batasnya, tiada akhirnya. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh bersama pada hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu Bapa untuk Romo Ompi yang akan menjadi pembicara kami, menjadi narasumber kami pada acara kami hari ini. Biarlah Kau urapi Romo Ompi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya Bapa. Kau rapi dia, Bapak, agar segala sesuatu yang Romo boleh sharingkan kepada kami, bagikan kepada kami hari ini, boleh menguatkan kami dan mengingatkan kepada kami, kalau Engkau Allah yang selalu mendampingi kami, dan Engkau janjimu ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapak, Kau urapi acara kami dari awal, tengahan, hingga akhir nanti. Dan biarlah Bapa, kami boleh mendapat berkat-berkat yang sudah Kau siapkan untuk kami. Semua doa kami, seluruh acara kami, kebersamaan kami persembahkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama amin, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Ya, selamat pagi Romo. Dan selamat tahun baru sekali lagi untuk Romo. Dan terima kasih Romo Terima untuk kasih. kebersamaannya bersama-sama dengan kita. Kita tahu banget Romo amat sangat sibuk di sana dengan pelayanan Romo yang begitu
ngejelimet gitu ya. Tapi terima kasih Romo udah menyediakan waktu bersama-sama dengan kita. Oke, tema kita hari ini adalah Allah beserta kita. Benar nggak sih Mo kalau Allah selalu beserta kita, Mo? Selalu dia bersama kita. Selalu. Tapi butuh waktu untuk merasakannya dan mengalami itu. Ya, baik. Kita akan masuk ke topik kita Allah beserta kita. Silakan Romo. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Riana dan Pak Endi berserta sahabat-sahabat, suster, Bapak dan Ibu yang tergabung dalam PDK Santa Bunda Allah. Ada banyak sekali orang bertanya, Romo kapan Zoom lagi dengan Ibu Riana? Saya bilang, lah jadi sangat terkenal Ibu Riana. Sebut nama terus di handphone saya. Saya, Ibu Riana, ya ya, kami mendengar dari PDK. Rupanya siaran ulang itu sangat membantu banyak orang. Karena itu, Ibu Riana, Pak Endi, PDK Santa Bunda Allah sudah jadi berkat. Banyak sekali pesan yang masuk ke tempat saya, ke cellphone saya, lalu saya pikir, Tuhan saya harus terus berkarya. Terima kasih kepada Pak Endi dan Ibu Riana dan sahabat-sahabat PDK Santa Bunda Allah. Ketika kita mendengar kata Immanuel, Immanuel, ini bahasa Ibrani, artinya beserta kitalah Allah. Allah itu berjalan, tinggal, luar biasanya Allah kita dalam diri Yesus itu berjalan, hidup, tinggal, dan merasakan bersama kita. Ketika kita mendengar kata ini, Allah beserta kita mendengar beberapa tokoh Alkitab, misalnya Santa Maria, Abraham, Moses, Musa, para murid Yesus, rasul-rasul, Rasul Paulus. Ada yang menarik. Ketika Tuhan berkata kepada mereka, seperti kepada Bunda Maria, Immanuel, anakmu itu Immanuel, dan aku menyertai engkau lewat suara malaikat Gabriel. Apa yang luar biasa? Meskipun mereka tidak memahami sepenuhnya. Ini penting untuk kita. Tidak memahami, tidak mengerti semuanya. Tapi mereka menjalankan perutusan itu. Ini yang hebatnya. Meskipun tidak paham. Seperti kita. Hidup kita tidak sepenuhnya kita pahami. Tidak sepenuhnya kita mengerti. Saya memberi contoh, kita sudah buat banyak rencana atas kehidupan, rencana yang kita sudah siapkan dengan baik-baik. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang lain sekali terjadi tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan. Saya mulai paham bahwa untuk orang beriman, kita memang melihat janji Tuhan. Mengapa tokoh-tokoh tadi, Maria, Musa, Abraham, para rasul, Rasul Paulus, mengapa mereka bertahan di dalam jalan perutusan itu? Jawabannya, mereka percaya pada janji Tuhan. Tuhan berjanji. Mereka pergi memberitakan Injil, lalu dikatakan, Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman dengan tanda-tanda. Kalau kita membaca Markus 16:20. Kalau kita melihat perjalanan hidup Paulus, saya suka dengan tokoh ini, dengan Bunda Maria juga. Tokoh Paulus, ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus sekarang, dia ingin membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi bagaimana Tuhan mengubah jalan itu? Mengubah. Jadi, apa yang luar biasa? Yesus menyuruh Ananias mengurapi Saulus. Pergilah sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Hal yang luar biasa. PDK Santa Bunda Allah, saudara-saudariku, kita mendengar kalimat sabda yang diucapkan Yesus. Aku akan menunjukkan banyak penderitaan. Saya mulai berpikir-pikir, janji Tuhan kok tidak menyenangkan.
Janji Tuhan tidak menyenangkan. Janji kepada Paulus, dia bilang, ya, aku akan menyertai engkau. Tapi ada banyak penderitaan yang akan menyertai engkau. Kadang-kadang membingungkan. Tapi apa? Kenapa kita mulai mencari tahu? Kenapa Paulus bertahan pada perutusan ini? Meskipun dia sudah tahu bahwa itu sulit. Hidup yang kita rencanakan memang sangat baik. Namun tidak semuanya berjalan baik. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari cerita tentang Paulus, saya mulai memahami ini. Allah yang hadir dan tinggal bersama kita. Ini yang luar biasa. Allah kita yang hadir dalam diri Yesus di Bethlehem itu adalah Allah yang solider. Allah yang turut serta, menanggung. Rupanya ini adalah pesan penting untuk kita. Bahwa ketika Allah bersama kita, karena dia tahu kita akan menanggung banyak kesukaran, dia ada bersama kita. Dan itu saya sangat yakin Allah yang menjelma jadi manusia itu tampil memulihkan kerapuan. Saya teringat akan prevasi itu nyanyian sebelum doa syukur agung berbunyi begini. Sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabda dan kefanaan insani beralih menuju kemuliaan kekal dan abadi. Perhatikan, Tuhan mengubah kita yang fana, kita yang kosong, kita yang tidak kekal ini. Dia ubah kita. Karena itu, sahabat-sahabat terkasih, ada hal yang penting yang harus kita siapkan di dalam batin kita untuk menziarahi tahun 2025. Ada dua hal. Pertama, kita akan berjumpa selalu dengan hal-hal yang sakit. Hal-hal yang menyakitkan kita. Sakit. Hal kedua yang bisa kita alami adalah rasa kosong di dalam pelayanan-pelayanan saya. Saya bertemu dengan hal ini. Dan saya juga, Tuhan mengizinkan saya mengalami. Saya banyak berdoa, saya merayakan banyak adorasi, saya memberikan banyak retret, dan saya memberikan banyak pengajaran. Tapi ada saatnya, Tuhan mengizinkan saya merasakan rasa sakit. Kedua, rasa kosong. Seperti tidak berdaya. Baik, kita bisa belajar dari Rasul Yohanes, murid yang dikasih Yesus. Ketika Yesus mati di tiang salib, para murid itu semua lari kena takut. Lari juga kena frustrasi. Terluka. Dan mereka merasakan kehilangan yang luar biasa. Setelah Yesus bangkit, mereka pergi ke makam Yesus. Seperti yang dikisahkan dalam Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai. Ketika mereka masuk ke makam, makam itu kosong. Pada saat mereka bertemu dengan pengalaman kekosongan, hati sedang terluka, sedang kecewa, Yesus tidak ada di dalam makam, Yesus hilang. Mari kita membayangkan hati para murid. Ada hal yang menakjubkan. Kita bisa melihat iman Yohanes. Ini mari kita perhatikan. Iman Yohanes. Yohanes 20 ayat 8. Maka ketika dia masuk ke dalam kubur ini, dia melihatnya percaya dan percaya. Saya mau bicara tentang hal ini. Kadang-kadang kita merasakan dalam hidup kita bertemu dengan banyak situasi seperti yang di California, di Los Angeles, mungkin ada kebakaran yang pengalaman-pengalaman yang sulit kita kendalikan, tidak bisa kita mengerti, atau peristiwa-peristiwa perang ada yang tidak kita harapkan, dan itu mendatangkan luka dan pengalaman-pengalaman yang membuat kita kosong. Tapi hebatnya apa? Pasti Yohanes mengalami perasaan kehilangan, pengalaman-pengalaman ditinggalkan oleh Yesus, perasaan sedih, takut, dan macam-macam. Tapi hebatnya,
Di tengah situasi ini yang luar biasa. Dia melihatnya dan percaya. Dia beriman. Beriman kepada dia yang dia tidak lihat. Ini pesan. Tahun 2025 itu tahun jubileum, tema yang sangat kuat untuk kita. Peziarah pengharapan. Kita melihat hal-hal yang membuat kita frustrasi, kecewa. Kita mengalami seperti murid Yesus, kosong, seperti terluka. Namun kita belajar dari Rasul Yohanes. Ia melihatnya dan percaya. Mata batin kita melihat Tuhan. Seperti Bunda Maria. Ketika malaikat beritahu bahwa engkau akan melahirkan anak Yesus. Dia disebut Immanuel, Allah beserta. Dan sesudah itu penjelasan selesai. Pergulatan-pergulatan batin Maria. Pergulatan. Dia menyimpan perkara itu. Atau ketika para gembala pergi ke Bethlehem. Dan mereka cerita semua tentang hal yang menakjubkan. Maria menyimpan. Maria tidak mengerti. Tidak paham. Pergulatan itu terjadi terus dalam hidup kita. Bingung tentunya. Tetapi apa yang membuat Rasul Yohanes, kita tahu Rasul Yohanes itu berdiri di bawah salib bersama Bunda Maria. Ketika Yesus mati di tiang salib, masih pergulatan berat dan yang mengerikan terjadi. Tetapi ada hal yang luar biasa. Mereka melihat di balik pengalaman yang menyakitkan. Seperti tadi Pak Endi berkata, ada sakit. Seperti itu. Pengalaman yang menyakitkan. Tapi melihat Tuhan. Semoga kita bisa melihat Tuhan. Melihat dengan mata seperti Maria. Menyimpan dan merenungkan dalam hati. Rahmat yang Tuhan berikan untuk kita. Mata apa itu? Mata apa? Mata kontemplatif. Mata yang merenung, meresapkan, dan mencoba melihat Tuhan dalam peristiwa yang paling menyakitkan sekalipun. Karena itu mari kita melihat Tuhan. Mungkin kita mengalami banyak sekali di masa lalu kita. Pengalaman yang membuat batin kita cedera. Cedera. Cedera misalnya gagal dalam aspek hidup. Cinta, bisnis, kurang fokus. Mungkin doa kita di tahun 2024 banyak kurang fokus. Karena fokus kita ke sakit. Atau gagal dalam pekerjaan. Atau salary kita tidak kita terima. Tidak penuh. Macam-macam terjadi. Dan kita mulai merasa gagal seperti itu. Ada lagi yang itu adalah diremehkan, direndahkan, diabaikan, dan dilupakan. Itu mungkin pengalaman-pengalaman cedera batin. Saya tidak menyebut sebagai luka, cedera. Cedera. Kita kalau, saya tidak menyebut, kalau luka kan lebih dalam dia. Kalau cedera kan dikit-dikit gesekan antara suami istri, pasti ada cedera. Dikit-dikit cedera. Karena itu, ada rasa bersalah atau kehilangan. Saya tetap ingat cerita Ibu Riana tentang kehilangan orang tua. Memori cerita itu begitu dalam. Sampai orang bertanya waktu ada Zoom dengan satu kelompok di Sunter. Mereka tanya, Romo pernah sharing dengan cerita tentang Ibu Riana. Saya bilang, rupanya orang ini ada yang ikut ke sana. Lalu saya katakan salah satu cara menangkap bahwa jiwa itu baik seperti itu. Ada hal seperti itu. Kehilangan orang-orang yang terdekat. Mungkin kehilangan pendapatan, rezeki, ada macam-macam. Bisa terjadi dalam hidup. Mungkin ini yang paling hebat. Kita mungkin mengalami sakit hati karena penolakan ide kita, penolakan pribadi kita. Atau ada orang yang reaktif, spontan berkata, saya tidak suka dengan kamu. Mungkin hal-hal seperti itu meninggalkan cedera dalam batin kita. Karena itu apa yang penting?
saya mau mengatakan ini kepada kita. 3 hal pesan penting. Kalau kita sering kali melihat Tuhan dan percaya, memandang Tuhan, kita akan kuat. Hal penting yang harus kita lakukan. 1, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Membanding-bandingkan, kita komparasi. Kenapa Pak Indi tinggal di Amerika, aku di kampung? Kenapa seperti itu? Aduh, kenapa macam-macam hal yang kita Loh, akhirnya kita ini hidup dalam banyak keluhan. Kita tidak lagi, kita membandingkan diri kita. Mari bandingkan. Saya tadi pagi mendengarkan satu doa yang bagus sekali. Yesus, buatlah kami serupa dengan Engkau. Jangan serupa dengan manusia di bumi ini, tapi serupalah dengan Yesus. Kedua, hal yang paling penting, tidak lagi melihat diri kita paling benar. Biasanya saya paling benar, akhirnya menderita sendiri. Ketiga, berhentilah mengukur diri kita berdasarkan, mengukur orang lain berdasarkan pikiran kita. Kita akan mengalami banyak goncangan. Kurang lebih demikian. Ibu Riana, saya percaya kalau kita menghayati, Tuhan berkata, Ompi, aku menyertai engkau. Aku berada bersama engkau. Tuhan sedang menjanjikan penyertaan, bukan kenyamanan. Bukan kenyamanan yang dia ajar. Tapi dia ajarkan apa? Untuk senantiasa memandang dia. Karena orang yang memandang dia pasti tenang. Apapun situasinya. Tadi Ibu bercerita tentang kebakaran. Tapi kok tampak wajahnya tenang gitu ya. Atau Pak Endi bercerita tentang akan operasi tanggal 23. Tapi tampak aja tenang. Ini orang-orang yang memandang Tuhan. Nggak tahu bagaimana nanti operasinya kan? Nggak tahu. Ya, tapi tenang aja gitu. Kenapa? Memandang Tuhan. Semoga kita mampu. Tuhan memberkati. Kurang lebih demikian pembahasan saya hari ini. Terima kasih Romo. Saya tadi diingatkan kembali akan Ibrani 12:2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Allah. Tertuju kepada Allah. Jadi kalau kita Betul. fokus ke masalah kita, fokus ke sakit penyakit kita, fokus ke problem kita, itu yang akan jadi fokus kita. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, minta Tuhan boleh mengajarkan kita untuk sungguh Tuhan, aku nggak ngerti apa yang lagi terjadi, tapi aku percaya Tuhan. Kalau apapun yang terjadi Tuhan, Engkau pasti kasih yang terbaik. Ya. Kita seringkali bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya, aku sungguh percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Ntar Tuhan pasti tanya, beneran percaya? Sungguhkah engkau percaya? Gitu ya. Jadi ini lewat ini lewat perkara matanya Andy aja. Selama pengobatan itu aja, dalam 2 minggu itu aja, saya berasa banget tuh Tuhan itu lagi ngetes. Sungguhkah bener Yana kamu percaya? Sungguhkah bener Yana kamu yakin kalau aku ada dan aku mampu untuk sembuhkan Andy? Saya berasa banget kalau Tuhan tuh lagi challenge saya. Benerkah kamu sungguh percaya? Dan saya bilang, iya Tuhan, saya sungguh percaya. Dan Tuhan bekerja. Sampai sejauh mana iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan di ujung jalan itu, Tuhan bukain pintunya buat kita. Amin. Sedikit tambahan. Kamu.
Kalau seandainya kita, saya ini yang kayak saya, kalau sedikit kayak sedikit goncang, sedikit kurang percaya, ya atau gimana, jangan putus asa sih. Kalau putus asa, istilahnya, ya kita nggak tahu nantinya gimana, ya kan? Kalau putus asa ya udah stop, stop, arti stop ya stop gitu. Jadi kita nggak tahu, ya kan? Sama juga kalau kita perjalanan dari sini ke mana gitu, dari poin A ke poin B, kita nggak tahu akan indahnya perjalanan itu atau gimana. Kalau kita ada stop ya kita berarti kan, atau kita nggak jalan, ya kita nggak tahu suka dukanya atau gimana, ya kan? Tapi ya paling penting ya kadang-kadang saya juga meragukan juga gitu, gitu kadang-kadang. Tapi saya ya belakangan ini saya pikir mumpung ada kesempatan saya kerja itu kan, sekarang ini kan saya nggak kerja nih mau. Jadi saya hampir tiap hari ke gereja, sama juga dengan Romo, suka adorasi juga. Jadi Iya, iya, iya. itu karena saya percaya itu kekuatan, kekuatan. Saya cuma bilang saya mesti dapetin ini. Kalau saya udah nggak kerja, diam di rumah nggak ngapa-ngapain, bisa jadi gila. Saya mendingan gunakan waktu untuk berdoa, ya kalau bisa melakukan yang lain atau Ya, gimana, ya kan. Tapi paling penting adalah isi jiwa saya gitu loh. Kalau kita makin makin kosong, apalagi kalau nggak kerja gitu kan kosong gitu istilahnya. Nggak, apa namanya, dia bisa ngawur gitu loh, namanya normal ya gitu ya. Ya, saya nggak ya, mau sih ya. Bang. Saya masih mencari Tuhan untuk isi jiwa saya supaya lebih ada Hmm. kekuatan gitu loh. Karena anak saya juga meragukan apa yang saya lakukan ini gitu loh. Tapi saya bilang saya nggak boleh stop. Saya mesti terus. Kalau enggak nanti saya bisa jadi itu kayak vitamin gitu loh. Mo. Jadi mesti minum vitamin terus. Kalau enggak kita bisa bisa Ya, jatuh ya, ntar. ya. Iya kan? Mesti kuat Ya, gitu. Saya, itulah iya. kekuatan roh Allah Hmm. yang bekerja di dalam diri kita. Hmm. Itulah Allah Immanuel itu. Karena dia menopang. Kalau tadi Pak Edi berkata bahwa saya kadang-kadang tergoncang, Pak Edi tidak sendirian. Rasul Thomas juga begitu. Ketika para murid berkata di ruang atas, kami sudah bertemu Yesus yang bangkit. Tapi dia berkata, saya tidak percaya karena saya tidak lihat. Tetapi kabar baiknya, Pak Endi dan Ibu Riana, sahabat-sahabat Tuhan, Yesus datang ketika Thomas sudah masuk kembali dalam komunitas. Apa yang menarik? Apa yang menarik? Ketika kita kembali untuk berjuang, bertemu dengan seperti Pak Endi, saya tetap misa, saya adorasi. Saya lihat itu perjuangan batin kita, itulah pergulatan. Bagaimana Tuhan berjalan bersama kita. Dan janji berkat luar biasa bagi Thomas. Tuhan Yesus langsung bertemu spesial untuk dia yang mengalami goncangan iman. Berarti Tuhan sangat peduli pada orang-orang yang terguncang. Benar. Dan berusahalah meskipun ada guncangan, kita tetap percaya bahwa seperti tadi Pak Endi terus berlatih otot iman. Pergi berdoa, pergi adorasi. Tahu pasti omongan dengan Ibu Riana pasti sedikit begini ada banyak keluhan waktu sakit macam-macam. Tetapi tetap bertahan. Ini yang luar biasa tadi. Never give up ya seperti itu. Kata ini memang penting. Tuhan kita tidak boleh menyerah apapun. Itu perjuangan otot iman kita dilatih. Maka saya tetap melihat bahwa ketika Thomas sudah masuk di dalam komunitas, Yesus datang spesial untuk dia. Maka kembalilah ke dalam komunitas PDK Santa Bunda Allah dalam kegiatan-kegiatan. Sesuatu mungkin berasa kita tidak nyaman, tidak enak, mungkin saudara kita di sini nanti macam-macam. Tapi kembalilah. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ibu Riana pasti Iya, tontonan ini sangat menarik. Nanti ini sudah masuk di WA macam-macam. Tolong ngomong.
Rupanya siaran ulang lebih menarik daripada. Enggak, Romo, masalahnya pagi-pagi banyak yang belum bangun, Romo. Iya, Kerja atau gimana? udah pagi-pagi WA Ya, ke saya. Itu Ibu Riana ada lagi itu Romo minta tolong tolong bantu. iya, iya, Mas saya iya, kan iya. lihat saja ada YouTube nantinya. Iya, betul. Ya, jadi apa namanya? Memang pergumulan pasti akan selalu ada, ya. Ya, Tapi lewat pergumulan itu kita belajar menjadi kuat. Kalau otot yes. kita tidak dilatih, kita tidak bergerak seperti seekor kijang, Romo. Diibaratkan seekor kijang itu dari bangun pagi, dia melek mata, dia harus lari. Ya, Kalau dia nggak lari, dimakan macan. ya, ya, ya. Jadi dia harus terlalu lari untuk kenapa? Untuk dia supaya bisa semakin cepat. Jadi kalau sampai ada bahaya, dia bisa lari lebih cepat lagi. Begitu juga dengan otot iman kita. Kalau kita sering menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup, nggak usah jauh-jauh deh. Saya selalu bertanya sama Tuhan dari kecil. Saya bilang, aduh Tuhan, ini ya Tuhan, banyak banget sih yang terjadi nih. Hari-hari ini mesti begini, mesti begitu, mesti ngadepin macam-macam hal. Sampai satu waktu saya sempat cerita sama satu teman. Dan ketika kita lagi sharing tentang kehidupan, teman saya sampai ngeliatin saya, dia bilangin, waduh, Riana, pengalaman kamu banyak sekali. Dia bilang, kayaknya saya nggak pernah mengalami seperti itu. Buku kehidupan saya masih seperti itu. Buku yang putih blank, nggak ada ceritanya apa-apa. Saya bilang, waduh, kalau bukunya putih blank begitu, kalau kamu menghadapi permasalahan, gimana tuh ya? Jadi dia bilang, aduh terima kasih udah sharing. Terima kasih kasih saya kekuatan. Karena kalau kamu nggak sharing, saya nggak tahu. Kalau permasalahan begini, jalan keluarnya begini. Permasalahan begini, jalan keluarnya begini. Karenanya penting sekali untuk kita saling sharing, tukar Hmm. pikiran, ya, saling berbagi cerita, terutama cerita iman, jangan gosip, ya. Jadi ketika kita berbagi cerita iman, saling menguatkan, ya itu pentingnya kenapa? Kita saling belajar. Ya tadi sebelum acara saya sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Upik. Bu Upik bilang, oh iya ternyata Riana ceritanya banyak yang mirip-mirip seperti saya. Iya betul. Saya bilang cerita kehidupan kita pasti banyak yang mirip. Tapi masalahnya sekarang Ya, kita sadar apa enggak? Hmm, Kita sadar apa enggak gitu loh tentang kehidupan itu. Dan ketika kita menyadari kita bilang, wah iya, campur tangan Tuhan seperti itu. Dalam kehidupan saya campur tangan Tuhan itu seperti itu. Dan ketika kita menyadari baru kita bilang, wah luar biasa ya Tuhan kita ya. Amazing. Kita punya Allah yang luar biasa luar ya. biasa. Allah yang Ya, luar ya. biasa. Amat sangat mengasihi kita luar biasa. Ya, cuman itu kita perlu sadari dan itu kita perlu menggali apakah sungguh kita sudah merasakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya, banyak banyak Tentang dari kita yang kesadaran, ya tentang banyak dari kesadaran, Ibu. ya betul Ya, betul. tentang kesadaran. Hal-hal yang diajarkan kepada kita adalah mari kita menyadari, mari kita merenungkan. Ternyata ini persoalannya butuh apa? Kesadaran itu seperti tadi Pak Endi. Kenapa pada saat sakit ada pergulatan lebih banyak ke adorasi dan itu supaya mengenal kesadaran kita. Kuat atau tidak? Maka kita butuh keheningan. Dan keheningan itu ada di dalam doa-doa kita. Saya sangat yakin akan tumbuhnya kesadaran itu sungguh di dalam keheningan. Dalam bahasa Indonesia kesadaran itu disebut minda. Minda. Banyak orang mungkin, oh, oke, dia berpikir, tapi dia tidak sadar, sedang berpikir. Ini butuh latihan. Sungguh-sungguh sebuah latihan. Terima kasih, Bu Riana. Silakan. Dan saya rasa kesadaran itu adalah satu rahmat Romo dari Tuhan. Karena Benar. nggak semua orang sadar akan apa yang dia kerjakan.
Nggak semua orang sadar apa yang dia lakukan. Bahkan mungkin bisa Bet- bertanya, apa salah saya ya? Gitu loh, salah saya apa? Gitu loh. Kenapa kok terjadi begini dan salah saya apa? Sementara waktu kalau kita sungguh hidup dalam kesadaran, pasti kita mundur ke belakang, refleksi sedikit. Apa yang tadi saya kerjakan? Sehingga saya mengalami hal seperti ini. Coba saya renungkan dulu, apa yang terjadi? Banyak orang yang ketika mengalami sesuatu langsung reaktif. Ya, ini ini yang jadi masalah. Mengapa orang menjadi reaktif? Jawabannya, kurangnya keheningan. Bu Riana benar, reaktif. Bagaimana kita melatih otot batin kita, otot iman kita supaya kita tidak reaktif. Tidak reaktif. Itu latihan. Mari kita belajar dari Bunda Maria. Dia menyimpan perkara. Menyimpan tidak berarti tidak bergemuruh dalam batin. Bergemuruh. Seperti Pak Endi, ketika mikir-mikir, sakit ini gimana? Pasti bergemuruh batin itu. Batin bergemuruh. Tapi tidak berarti eh, tidak terjadi apa-apa. Terjadi, bisa goncangan dan tetapi hal yang paling penting adalah kita mulai melihat bahwa oh ya, sesuatu sedang terjadi. Itu yang tadi saya sebut minta kesadaran kita akan hal ini. Dan tadi Bu Riana bilang reaktif, sikap-sikap ya kita yang reaktif. Itu muncul dari kurangnya kesadaran. Terima kasih. Ya, baik Romo, terima kasih. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya sama Romo atau mau bertanya sama saya, silakan. Atau mau ada yang sharing tentang Allah beserta kita, silakan. Mungkin Suster mau cerita nih yang jauh-jauh dari Italia dikirim ke Burlingame, coba. Tidak, Buonasera, sama, buonasera, ya, suster. sama berterima kasih kepada Romo. Saya lihat Romo tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang sama. Mungkin Romo Iya, tidak ingat saya karena dulu saya SMP Negeri 2. Kalau kalau mengaku dulu kan di katedral. SMP Negeri 2 dekat dengan katedral dan selalu Romo Ompi biasanya kasih mengaku untuk semua student biasanya dulu begitu. iya, iya, Waktu suster, SMA ya, juga ya. waktu SMA di SMIP dekat juga di situ Ah, dengan katedral. luar Mengaku biasa. juga di Suster katedral. Linda senang bertemu. Luar Tapi ini biasa, ngomong Suster Linda. jujur, ini jujur Romo, itu zaman zaman dulu masih zaman huru hara. Dulu itu semua student itu takut mengaku sama Romompi. Ah, Orang kami itu masing ini kalau pasti sudah meninggal ya Romo Max, Romo yang paling tua iya, saat iya, itu kalau ke Romo Max. iya, 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 iya. Betul, Jadi suster. Nah, jadi terima kasih, ingat Suster Linda. Ya, waktu Romo pimpin apa juga yang doa-doa apa itu yang di Maria Assumpta di samping katedral eh, iya, iya. doa penyembuhan ya pimpin doa Iya, iya, penyembuhan iya. sering Betul, betul. partisipasi dulu saya. Ya. Thank you. Terima Gitu. kasih, Suster. Grazie. Ini doanya Romo membuat Suster Imelda jadi suster gitu. Iya, Luar sekarang biasa, sering ikut Suster. dulu. Nih, apa bisa dikatakan dengan bahasa sekarang ya, Romompi dulu zamannya kami itu dia influencer of God, bisa dikatakan seperti Ah, itu. Ya terkenal itu zaman zaman saya SMP dan SMA itu. Ya saya kan Romo habis SMA langsung masuk biara. Biaranya saya di ah, Lambung Kudus di tahu, tahu, Baipalo tahu, itu. Suster. Ah, 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 ah. Ya, ya. Nah, saya kan termasuk angkatan pertama. Jadi langsung diberangkatkan ke Italia untuk buat formasi dari awal sampai kalau kekal. Oh, Mm-mm. Jadi dan pulang Suster liburnya, tidak pernah mm-mm, libur, mm-mm, hanya berlibur saja. mm-mm, Sekarang yang banyak libur. sekali Santo yang luar biasa. Mereka berkarya luar Itu biasa. berkat doa dari Misionaris. Romo juga. Amin, amin. Ya. Terima kasih Romo, Saya terima kasih. memberi retret untuk mereka. Ya, Oh, ya. 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 itu Jadi tugas influencernya God tugas zaman Romo dulu masih sampai banyak nih Amin. sekarang. Romo nih. Iya, iya. Dia dia masih
Ternyata sampai sekarang dia tidak Ada. pernah berubah. Puji Tuhan Amin, ya Suster. Romo ya. Terima Jangan pernah kasih. berubah Romo. Ah, ya, saya mau serahkan hidup kepada Tuhan, Ibu Riana dan Pak Endi. Makasih Suster untuk sharingnya. Suster sangat apa ya, berapi-api, full of Holy Spirit. Ya, hmm, ya kita senang sekali ya kalau di Indonesia tuh begitu banyak panggilan, ya begitu banyak berkat-berkat panggilan yang Tuhan berikan. Nah, kita masih berdoa di sini juga semoga panggilan semakin banyak di Amerika juga, terutama di komunitas Indonesia di sini nih. Kita kita masih butuh banyak Romo Indonesia di sini yang mau pelayanan ke Oh, komunitas di sini yang semakin berkembang. Tapi kita butuh um, Romo lokal karena banyak komunitas yang orang tua-tua yang mereka yang udah maksudnya udah terbiasa dengan ngomong Indonesia, nggak biasa dengan ngomong lokal Romo. Itu dia masalahnya. Tuh, jadi ah, hmm, ya jadi kita kekurangan Romo pelayan Indonesia di sini. Itu aja. Tapi ya ah, kita bersyukur masih banyak Romo-Romo student yang dari Indonesia yang dikirim sama sekolah ke bantu. sini yang bisa membantu untuk Sama melayani di bantu. sini ya. Kita bersyukur kepada Dan Tuhan untuk Ibu itu. Riana, saya waktu begini, waktu orang bertanya yang offline, bertanya, Romo, Ibu Riana sama Pak Endi tinggal di Amerika. Mereka berjuang dengan kehidupan. Saya katakan, itu yang disebut divine providence. Divine providence, penyelenggaraan Tuhan yang sulit kita jelaskan. Why, kenapa mereka hidup di sana? Sementara di Indonesia mereka hidup luar biasa. Saya katakan, Tuhan punya rencana atas hidup orang. Seperti Suster Imelda datang dari Italia, lalu dipindahkan ke Amerika. Sesuatu yang membuat dia mungkin awal-awal shock. Ya, dia bisa bahasa Italia dan Inggris mungkin belepotan dan dia no, struggle. Ya, bergejolak di dalam batin. Tapi berjuang. Saya ingat Pak Edi tadi, kata ini bagus sekali. Nyantol. Guncangan. Guncangan. Ini penting. Ketika kita terguncang, jangan reaktif, kata Ibu Riana. Sadari bahwa kita terguncang. Luar biasa. Ini divine providence. Tadi roh Allah itu bekerja selalu menguatkan kita. Meskipun kadang-kadang kita ya weak, lemah, kadang-kadang kita bisa, Tuhan saya mau jatuh ya seperti itu. Tapi kita tetap dipegang. Saya ingat akan Rasul Paulus. Paulus berkata apa? Meskipun kami banyak menderita, kami tidak putus asa. Meskipun kami banyak dilukai, tapi kami tetap bertahan. Ini pergulatan hidup akan selalu ada. Silakan Pak Endi Buriana. Ya. Iya, terima kasih Romo. Nggak usah suster cerita, Romo udah bisa baca. Pergulatan dengan bahasa. Kita semua datang ke Amerika juga nggak semua orang yang datang ke sini bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Ya, juga nggak semua maksudnya punya kerjaan juga yang bagus-bagus ya. Semua kita juga berjuang dan kita berjuang mati-matian. Apalagi di sini kalau yang namanya bekerja di sini tuh amat sangat berat dan sulit. Ya, nggak seperti di Indonesia yang kita bisa santai-santai banyak libur. Sini tuh satu tahun libur cuma 10 hari, Romo. Tuh loh, Ya, jadi saya ingat Cek kita Grace kalau cerita itu, Cek Grace katanya berdiri terus. Kasihan saya, kakinya iya nanti bengkak, betul, nanti sakit terus. betul, betul. Jadi kalau kerja tuh capek luar biasa. Tapi itu gini ya, Hmm. tapi Tahu bekerja berat. Itu ada sharing di YouTube. Mereka tanya kenapa mereka. Saya katakan mari divine providence itu senantiasa. Karena itu mari kita belajar untuk memandang Tuhan dengan mata tertuju, surat kepada orang Ibrani. Thank you Ibu Riana. Dengan mata tertuju kepada Tuhan. Itu. Semoga kita selalu demikian. sedikit Ya, tambah Romo. Pak Endi seperti mau bicara. Ya, apa namanya? Saya rasa itu berjuang itu selama kita masih napas, kita mesti berjuang.
Itu bagian dari kehidupan. Ya, kalau seandainya eh, masih napas tapi nggak berjuang, itu udah kayak zombie dong, ya dong. Ya, kayak hidup tapi kayak nggak hidup, ya gitu. Jangan begitu. Kita masih semangat selalu. Hidup nggak tidak tidak pernah mudah dalam hidup, ya kan. Tapi remember, Allah beserta kita. Apakah kita berserta Allah? Ya kan? Kadang-kadang kita tahu Allah berserta kita. Apakah tapi kita berserta Allah? Atau kita mencari Allah terus, mencari Tuhan. Kadang-kadang kita melarikan diri. Ya kan? Memang hidup tidak mudah, tapi saya yakin kalau kita berserta bersamanya gitu ya, istilahnya ya kayak sama juga dengan lagu itu, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji Ibu Riana nyanyi dia dulu. iya dia Oh iya, setia setia. kita akan bernyanyi bersama. Jadi kalau itu saya rasa lebih karena kalau ini dari pikiran kita, kalau pikiran kita bilang bisa, ya ya bisa, walaupun tidak mudah, ya kan. Jadi istilahnya dari mindset kita mesti berubah, walaupun tidak mudah, kita bilang bisa, ya bisa, ya walaupun tidak, ya susah, tapi tetap akhirnya ya lewati semua juga itu kan, ya kan, gitu aja. Tuhan pasti memampukan kita. Kalau Tuhan Amin. sudah taruh kita di satu tempat, Tuhan pasti mampukan kita. Dan saya ingat satu orang bilang, satu pengkhotbah bilang, Tuhan itu tidak pernah salah. Rancangan-rancangan dia adalah rancangan keselamatan. Saya suka sekali itu apa Jeremia 29:11 ayat 11 ya. Itu rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kehancuran. Jadi ya apapun yang terjadi sudah rencananya Tuhan. Kita ngikutin aja. Jalanin aja hidup gitu ya. Kita akan melanjutkan topik ini ke minggu depan bersama-sama dengan eh, Bapak Dwi Yanto Tantri Senat tentang janji Tuhan. Pak Dwi Yanto itu Koyanto sempet apa namanya sempet ikutan em, kemarin itu sempet ikutan pemilu loh di daerahnya loh di Keva Ya, ya ya, dan ya. pertama kali ikutan itu dia udah ikutnya udah agak sedikit telat. Jadi apa namanya banyak pengikutnya, banyak yang mendukung, tapi sayang kurang 135 suara. Dan kita bilang, wah, kok hampir, tuh ya hampir. Dan kita percaya nggak nggak akan begitu terjadi kalau itu bukannya karena campur tangan Tuhan. Belum Dan waktunya. belum waktunya, belum waktunya. Hmm. Dan kadang-kadang tuh Tuhan tuh membiarkan itu terjadi karena Tuhan pengen tahu, sungguh benarkah? Benarkah kamu Yes, pengen jalanin? itu benar. Sungguh-sungguh kah? Gitu ya. Kamu sudah bulat hati kah? Gitu ya. Kalau kita sudah bulat hati dan kita terus jalan, pasti gol. Gitu ya. Tapi kalau kita tidak bulat hati, Tuhan pasti ngetes. Sejauh mana kita akan terus berjalan? Sejauh mana kita akan terus melangkah? Itu banyak sekali Romo kita alami dalam kehidupan kita. Hmm, gitu juga dalam pekerjaan, dalam berkomunitas. Dan saya bilang, aduh, nih bulak-balik tuh Tuhan, bulak-balik Tuhan tarik, bulak-balik Tuhan tarik, bulak-balik Tuhan tarik. Dan saya bilang, oke lah, oke lah, oke lah. Sampai akhirnya saya bilang, oke baik Tuhan menyerah. Baik Tuhan saya menyerah, saya ikut aja. Gitu ya. Karena kalau Tuhan taruh kita di satu tempat, Tuhan pasti tahu itu yang terbaik buat kita. Cuma kita mesti jalan nih, kita mesti percaya kalau sungguh Allah sungguh beserta kita. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya dari tempat masing-masing ya. Saya akan share screen sebagai ini tadi kita mau berdoa ini. Nah, oke, baik. Kita akan bernyanyi bersama dari tempat kita masing-masing. Eh, oke.
Nggak pakai musik karena masalahnya musiknya sedikit masalah. komputer masalah. Musiknya masalah. Jadi kita bernyanyi tanpa musik. Tuhan tahu yang terbaik dengan keterbatasan kita. Tapi kita mau menyemangati semua teman-teman yang ada di sini. Kalau Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi kita hendaklah jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan dan percaya. Kita percaya kalau mujizat Tuhan selalu ada bagi kita yang setia dan percaya. Baik, terima kasih teman-teman udah bersama-sama dengan kita selama 60 menit ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama belajar, saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain. Dan saya share screen sekali lagi sebentar. Oke. Nah, buat teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Ompi dan untuk karya Romo Ompi banyak sekali nih karya-karya Romo Ompi untuk Thank you. Terima ya kasih untuk banyak. teman-teman di sana, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit, yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan di sana. Jadi silakan untuk teman-teman yang di Amerika boleh dikirim Zelle ke saya Riana di 650 580 3488. Dan untuk yang di Indonesia silahkan ditransfer langsung ke akun Maria Mila Kartika BCA cabang Jakarta. Oh sorry, Marcella Mila Kartika. Aduh, jadi ganti nama. BCA cabang Jakarta 519 515 4039. Sekali lagi 519 515 4039. 100% dari apa yang teman-teman berikan kita akan berikan untuk ministry Romo Ompi. Terima kasih untuk Thank kebaikan you. hati teman-teman. Tuhan Yesus yang membalas dan memberkati teman-teman semua. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, Romo, em, mungkin Romo mau tambahkan sedikit apa yang Romo mau sampaikan kepada kita di tahun 2015 nih, Mo. 2025. 2025. Diskon 10, bayangin coba. Aduh, bayangin coba ya, saya mikir. Saya sampai di Amerika tahun 99. Gak berasa ya, udah tahun Ya, 2025. Saya tuh masih suka ke saru-saru ini 2015, 2023, 2000, 2025. Itu Cepet tandanya. banget. Itu tanda-tandanya. Ini namanya sudah mulai usul. Tandanya kita nggak ada yang sempurna. Kita bisa berbuat salah. Ya, betul. Ya, Ibu Riana tahun dan Pak Endi itu. ya, Hmm, tahun ini Yobel. tadi Mungkin Romo sedikit bisa jelaskan, Romo tahun Yobel itu apa sih, Mo? ya, ya, tahun tahun rahmat Tuhan. Tuhan mau lepaskan kita dari banyak belenggu yang ada di dalam diri kita. Tapi
Ketika Tuhan mengangkat belenggu itu, tidak berarti goncangan selesai. Tadi Pak Endi, relate. Pak Endi, goncangan tidak berarti selesai. Goncangan selalu ada. Tapi mari kita fokus ke Tuhan. Saya ingat Yesus waktu berkhotbah di Nazaret, dia kutip dari Nabi Yesaya. Dia bilang, aku datang untuk membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang miskin. Ini penting sekali. Ibu Riana, Pak Endi, sahabat-sahabat Tuhan. Kemiskinan yang paling berat adalah ketika kita kehilangan Tuhan. Ketika kita tidak ada lagi tempat, no space for love. Untuk di dalam hati kita. Kita akan menjadi kosong dan kita akan menjadi robot. Kita akan menjadi seperti orang yang tidak ada arti. Karena itu di tahun 2025, mari jangan pernah kehilangan Tuhan. Tadi saya tertarik sharing Pak Endi. Luar biasa. Sederhana bahasanya, tapi itu relate dengan banyak orang. Thank you so much. Terima kasih. Luar biasa hari ini. Sampai ketemu pada edisi berikut. Terima kasih Romo Ompi, jangan kapok kita undang Romo. Ya, lain kali kita akan belajar dengan topik yang lain yang lebih menarik lagi. Dan jangan keluar dulu dari sini, kita akan minta berkat dari Romo untuk tahun baru. Supaya kita bisa menjalani tahun ini dengan rasa syukur, dengan terus berpikiran positif, dengan selalu antusias, dengan selalu semangat, dan selalu mengarahkan mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan di tahun yang baru ini, di hari yang baru ini, dari Romo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas berkat-berkat yang senantiasa dihujankan atas kami semua di awal tahun 2025 ini. Sinarilah kami dengan berkat cahaya, terangilah sahabat-sahabat kami dengan kerahiman dan cinta, terutama berkat-berkat yang sangat mereka butuhkan. Oleh kekuatan kasih surgawi, biarlah saat ini meterai cinta memenuhi abdi-abdimu, menguatkan mereka, terutama PDK Santa Bunda Allah dan saudara-saudari kami yang mendengarkan pengajaran ini. Berkat memeterai dan cintamu dicurahkan dan dialirkan saat ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Pak Amin. Endi, Bu Terima Riana, kasih. terima Terima kasih. kasih Romo Ompi. Selamat Terima kasih istirahat. teman-teman. Suster, terima Ya, kasih. sampai berjumpa Terima kembali kasih minggu Romo depan Bapak ya. dan Ibu Selamat malam, Ya, Romo. terima kasih Romo. Sampai Thank you, berjumpa Romo. lagi kami ya. Romo, Tuhan Riana, berkati. dan Endi. Have a blessed week. God bless. Bye.